Halo teman-teman, sekarang aku lagi di kebun mau petik buah sekalian spill daun buah are dan semangka mini. Pertama, kita petik jambu biji dulu karena udah banyak yang matang. Walaupun kulitnya belum kuning, tapi isinya udah manis loh. Bisa kita buat rujak juga. Buah kedondong juga udah ada yang matang, tapi kali ini aku nggak naik ya. Hehe. Di bawah juga banyak yang jatuh. Yuk kita pungut. Kayaknya masih seger-seger nih. Jambu di sini kalau telat diambil akan dimakan kelelawar. Ada jambu air juga, tapi cuma 2 biji. Kita ambil pakai kayu ya, lumayan lah jadi tambahan. Nah, ini dia daun pohon ara teman-teman. Karena banyak yang minta daunnya di-spill, sekalian aku mau olah juga karena daun ara ini bisa dibuat urap kelapa. Kita ambil pucuknya yang masih sangat muda ya. Kemudian buah bebalungadang juga akan aku spill isinya, yang jelas mirip markisa ya. Nah, kalau yang ini sejenis sayur teman-teman. Aku kurang tahu namanya, tapi kalau di daerahku namanya buah bokar. Ini dia yang ditunggu-tunggu, buah ceriding atau semangka mini. Langsung aja kita petik-petik. Usahakan cari yang udah agak kuning ya teman-teman. Di video sebelumnya banyak yang request karena aku lupa buka isinya. Kalau udah cukup, langsung kita makan ya. Dimulai dari buah unik yang pertama, isinya seperti markisa dan rasanya manis. Banyak yang bilang buah ini harganya sampai 300.000 per kilo di supermarket. Bener nggak sih? Nah, kalau semangka mini ini isinya bukan seperti semangka ya, melainkan seperti mentimun. Rasanya juga agak mirip, ada rasa manis dan ada rasa pahit, tergantung kalau belum siap panen. Kalau udah matang sempurna, buahnya kuning seluruhnya ya. Yuk kita buat urap kelapa pakai daun are. Pertama, kita bakar dulu kelapanya, jangan terlalu lama ya. Kemudian kita cuci daun arenya, karena masih ada bekas getah yang nempel. Kalau airnya udah mendidih, masukkan garam. Kemudian masukkan daun arenya dan ditutup. Setelah 2 sampai 3 menit, kita angkat deh. Jangan terlalu lama ya, biar nggak benyek. Setelah itu, potong-potong daun arenya. Kalau dari ukuran, bebas ya, karena nggak ngaruh dirasa. Aku juga udah siapin mentimun yang aku potong kecil-kecil. Setelah itu, parut kelapanya. Aroma urap kelapa memang khas karena pakai kelapa bakar. Jangan terlalu banyak ya, kita sesuaikan aja. Setelah itu, kita siapkan bumbunya. Ini nih yang paling penting. Tambahkan garam, terasi, dan micin. Kebetulan cabai aku udah habis. Kita petik dulu yuk. Walaupun pohon cabai di rumah aku masih kecil, tapi udah berbuah loh. Buahnya udah merah-merah gini. Lanjut. Kalau bahannya udah siap, langsung kita ulek-ulek ya. Oh iya, cabainya 2 aja, biar nggak terlalu pedas. Kalau udah, langsung campur bumbunya dengan kelapa parut yang tadi. Kemudian diremas-remas sampai tercampur merata. Terakhir, kita campur dengan daun are dan mentimun yang sudah kita potong-potong. Kemudian kita remas-remas lagi ya, sampai tercampur merata. Teman-teman pasti belum pernah buat kan? Coba aja teman-teman, enak banget. Mari kita coba. Jangan ngiler ya. Enak banget. Yakin deh pokoknya semua orang pasti suka karena rasanya nggak aneh. Pokoknya enak. Rasa pedas dibalut dengan aroma kelapa parut, emang rasanya nggak bisa bohong. Lanjut makan lagi. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, sekarang aku mau berburu keong sawah karena aku mau buat sate keong. Di daerahku banyak sekali keong sawah, apalagi kalau air sawahnya ditutup. Para keong akan kumpul di satu tempat. Tinggal kita ambil deh. Di satu lokasi aja ada belasan keong loh. Nah, ini keongnya lagi pacaran. Langsung aja kita ambil, hehe. Dari dulu aku memang sering ngambil keong di sini. Baru sekitar 2 bulan aku nggak ambil, keongnya udah berkembang biak jadi banyak gini. Telur keong sawah berwarna pink teman-teman. Satu indukan keong bisa bertelur sampai puluhan butir. Baru sebentar aja kita udah dapat lumayan. Lanjut kita cari lagi. Di sebelah sini banyak banget nih, apalagi kalau lagi musim padi. Populasi keong sawah meningkat sampai-sampai dianggap hama karena bisa merusak padi di sawah. Jadi nggak masalah mau berapapun kita ambil. Keong sawah di sini tetap banyak, apalagi ketika musim hujan. Kita ambil di sebelah sini lagi. Aku udah dapat banyak banget. Kayaknya udah cukup ya. Wadah kita hampir penuh. Yuhu! Lanjut, kita ambil isinya. Caranya, keongnya kita geprek-geprek dulu biar gampang kita ambil dagingnya. Kalau udah, tinggal kita bersihkan sisa-sisa cangkangnya kayak gini nih. Nah, lihat daging keong bentuknya seperti ini teman-teman. Kalau sudah, tinggal kita cuci deh. Setelah itu, aku mau petik terong unyil nih, karena rencananya aku mau makan bareng teman-teman aku di tengah sawah. Kita ambil secukupnya aja ya. Selanjutnya, kita petik terong hijau. Aku mau buat terong bakar cocol sambal. Tidak lupa juga, aku petik kangkung yang seger-seger gini. Kangkung ini tumbuh bersamaan dengan rumput liar, jadi harus kita pilih-pilih dulu.
Lokasinya di tengah sungai yang airnya jernih banget. Di daerahku nggak ada sampah, apalagi kotoran di sungai. Lanjut, kita petik kelapa muda. Kameramen aku bagian petiknya dan aku yang nunggu di bawah. Kameramen aku serba bisa ya, hehe. Setelah itu, kita mulai buat sate keongnya. Sebelum itu, aku mau panaskan air dulu untuk rebus kangkung yang tadi. Kalau udah mendidih, langsung kita masukkan kangkung yang udah aku cuci bersih. Jangan lupa dikasih garam biar rasanya nggak hambar. Kalau udah matang, tinggal kita angkat. Kalau rebus kangkung memang sebentar ya, biar nggak benyek. Saatnya bakar terong hijau. Teman-teman ada yang pernah makan terong bakar nggak? Kalau terong kita bakar sampai kulitnya gosong gini ya. Nah, saatnya kita bakar keongnya. Bumbunya cukup pakai garam aja ya, karena aku mau buat sambal mentah nih. Pakai bawang merah aku iris-iris. Kemudian cabai rawit juga biar ada rasa pedasnya. Lalu aku kucurin kecap manis. Simple kan teman-teman? Kayaknya keong kita udah matang nih karena lendirnya udah hilang. Lanjut, aku buat sambal beberok khas Lombok. Bahannya cukup pakai garam, terasi, cabai, dan micin. Kemudian kita ulek-ulek sampai lembut. Setelah itu kita iris-iris tomat beberapa biji. Ini untuk sambal kangkung dan terongnya ya. Setelah itu kita kupas terong yang udah kita bakar tadi. Kita hanya kupas kulit terluarnya aja ya, dan kita suir-suir kayak gini. Ini tuh enak banget teman-teman. Kalau terong unyil bisa kita makan mentah ya. Lanjut kita kumpulkan sate keongnya di piring biar lebih gampang makannya. Oh iya, kami hanya berempat ya teman-teman. Tara, makan bareng teman-teman di sawah gini memang benar-benar nikmat, apalagi minumnya pakai kelapa muda. Kita coba dulu ya keongnya. Udah deh, kalau rasanya teman-teman pasti udah banyak yang tahu. Kalau ada teman-teman yang mau ngevlog bareng, aku tunggu ya. Pasti kalian banyak yang senang kayak gini kan? See you next time. Dadah! Halo teman-teman, sekarang aku dan teman aku mau panen buah kaktus di daerah perbukitan. Sebelumnya kami melewati padang rumput yang luas banget. Ini bagus banget sih, seperti bukan di Indonesia. Rumput liar di area ini adalah jenis bunga teman-teman, tapi aku nggak tahu nama bunganya apa. Terlihat pemandangan perbukitan yang sangat memanjakan mata, apalagi di sore hari. Lokasi ini tepatnya di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Area ini sebenarnya adalah kebun buah sarikaya teman-teman, cuma hanya akan berbuah pada musim hujan. Para petani juga menanam jagung di area ini, tetapi hanya pada saat musim hujan karena di area ini tidak ada sumber air. Ya, namanya aja padang rumput ya. Yuk kita turun, pohon kaktusnya ada di bawah sana teman-teman. Sayangnya banyak jenis rumput liar yang buahnya bisa nempel gini karena ada duri-duri kecilnya. Kita cabut-cabut dulu ya, soalnya risih banget. Nah, ini dia pohon kaktusnya. Kebetulan banget buahnya udah banyak yang merah-merah. Tuh, lihat buah kaktusnya ada di setiap ujung daunnya. Kaktus berdaun nggak sih? Langsung aja kita ambil. Aku menggunakan capit karena buah kaktus ini banyak durinya. Selain duri yang besar, ada juga duri-duri halus yang sangat sensitif kalau disentuh pakai tangan. Sulit banget buat dicabut. Lanjut, kita ambil-ambil lagi. Pas kami datang ke sini, banyak banget monyet di daerah sini. Tapi nggak berani ngambil buah kaktus ini karena takut ketusuk. Hehe. Kalau mau ambil pakai tangan kayak gini harus hati-hati ya. Kalau aku nggak berani pakai tangan, harus pakai capit soalnya aku masih takut. Wah, banyak banget di bagian atas. Kami harus kerjasama nih biar bisa ngambilnya. Temen aku sampai jatuh, haha. Lanjut lagi, kita petik semuanya ya, mumpung lagi di sini. Karena kalau bolak-balik lagi lumayan melelahkan teman-teman. Karena pohon kaktus jenis ini di daerahku jarang banget. Adanya di pulau-pulau kecil di tengah laut. Kapan-kapan aku akan ajak kalian ke sana untuk berburu siput dan madu lebah liar di pohon bakau. Kami berencana untuk camping di sana. Namanya Gili Sulat dan Gili Lawang. Di sana view-nya luar biasa indah banget. Lanjut, setelah duri-durinya dibersihkan, langsung kita buka. Wah, isinya merah banget. Teman-teman ada yang pernah makan buah kaktus nggak? Mari kita coba. Rasanya mirip seperti buah naga ya teman-teman, karena pohon buah naga juga sejenis kaktus. Jadi nggak heran kalau rasa buahnya sama. Sayangnya kalau buah kaktus ini kecil-kecil dan banyak durinya. Lanjut, makan lagi. Ini sih seger banget. Apalagi dibuat jus, pasti tambah seger. Pasti teman-teman di sini banyak yang belum nyobain buah kaktus kan? Petualangan kita masih panjang teman-teman. Masih banyak hal unik dan menarik yang belum aku jelajahi. Apalagi area hutan di sini. Banyak banget air terjun dan spot menarik yang belum banyak orang yang tahu. Jadi tunggu video-video selanjutnya ya. Besok aku juga mau buat channel YouTube video panjang seputar petualangan. Dadah!